Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi hari ini, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, di dalam pertumbuhan ekonomi ini nanti kami akan menjelaskan yaitu tentang pengertian pertumbuhan ekonomi, kemudian teori-teori pertumbuhan ekonomi, kemudian ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, kemudian ada faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, dan juga ada pengukuran pertumbuhan ekonomi. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Ramadan Karlis, dan saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Nah, adanya peningkatan pendapatan ini tentunya tidak berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan juga inovasi pada bidang sosial. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti yaitu suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi di dalam perekonomian suatu negara di dalam kurun waktu tertentu dan menuju keadaan yang lebih baik. Pada umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu ada teori pertumbuhan ekonomi. Nah, teori pertumbuhan ekonomi ini dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama itu ada teori klasik. Nah, kalau teori klasik ini dicetuskan oleh atau dipopulerkan oleh Adam Smith, yaitu mengatakan pertumbuhan output total, di mana menurutnya faktor pendorong pertumbuhan output negara tersebut dan sumber daya alamnya itu bersifat konstan. Artinya, selama sumber daya alamnya itu masih ada, maka tergantung dengan manusia dan modalnya untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Dan sebaliknya, jika sumber daya alamnya itu habis, maka sumber daya manusia dan modal tidak ada gunanya. Selain Adam Smith, ahli lainnya yaitu ada David Ricardo mengungkapkan bahwa konsepnya itu adalah the law of diminishing returns. Jadi dengan adanya konsep ini itu mirip dengan Adam Smith, bahwa faktor-faktor pendorong ekonominya itu adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga modal. Tetapi yang membedakan adalah di faktor sumber daya manusianya. Karena menurut David Ricardo ini, sumber daya manusia itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jika dengan keadaan sumber daya alam yang tetap. Yang kedua, ada teori neoklasik. Nah, menurut Robert Solow dan Charles Schwab, pertumbuhan ekonomi suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh faktor produksi, yaitu pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, kemudian ada kemajuan teknologi. Sedangkan menurut C. Roy Harrod dan F. Seydomar, menurut mereka itu pertumbuhan ekonomi didorong oleh pemanfaatan modal yang efektif dan efisien, yaitu dengan berinvestasi. Yang ketiga, ada teori pertumbuhan ekonomi modern. Nah, di dalam sebuah buku yang berjudul The Stage of Economic Growth, karya dari Walt Whitman Rostow, beliau mengatakan pada tahap ini sudah bermunculan metode-metode baru yang lebih modern. Jadi pada tahap ini masyarakat lebih familiar terhadap teknologi, sehingga dengan adanya teknologi tersebut dapat memanfaatkan faktor produksinya itu lebih efektif dan juga efisien. Atau kata lainnya itu peralihan dari negara agraris menuju negara yang industri. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aji Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ramadan Putra akan menjelaskan tentang ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, terjadinya laju pertumbuhan produk serta produk per kapita yang cepat, meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, adanya perubahan struktur yang signifikan. Yang keempat, terjadinya
urbanisasi dalam suatu negara. Yang kelima, melakukan ekspansi ke negara maju. Yang keenam, terjadinya arus barang, modal, dan juga manusia antar bangsa-bangsa atau antar negara di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmani dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang bisa disingkat menjadi SDM adalah suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor SDM mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah saat suatu negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut pun dinilai mengalami kemunduran. Yang kedua yaitu ada sumber daya alam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara kita ini yang kaya akan sumber daya alam, meskipun begitu banyak kekayaan SDA yang kita miliki, tidak diiringi dengan kualitas peningkatan SDM yang baik dalam mengelolanya. Alhasil, kita akan menjadi sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpornya kembali dengan barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih mahal. Selanjutnya itu ada kemajuan iptek. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonominya jika mengalami peningkatan teknologi, manfaat ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang atau jasa yang lebih efisien. Contohnya saja, teknologi dalam hal pembuatan produk. Jika digunakan secara cepat, maka akan membantu mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga anggaran tenaga kerja bisa dipangkas dan digunakan untuk keperluan lain. Selanjutnya itu ada tingkat inflasi. Salah satu gejala yang mampu memberikan dampak pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi laju peredaran mata uang yang tidak terkendali. Selanjutnya itu ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan tersebut cenderung akan tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh buruk pada suatu perusahaan yang biasanya digunakan untuk modal pinjaman dalam meningkatkan kualitas perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada pengukuran pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, produk nasional bruto. Produk nasional bruto yang sering disingkat menjadi BNB atau dalam bahasa Inggris adalah Gross National Brutto, adalah pendapatan yang diperoleh negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pendapatannya yang diperoleh oleh masyarakat. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan PNB adalah melakukan perbandingan PNB pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya. Selanjutnya itu ada produk domestik bruto. Cara perhitungan produk domestik bruto ini tentu berbeda dengan PNB. Jika PNB menghitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat manapun mereka berada, maka perhitungan PDB diukur dari pendapatan negara berdasarkan teritorialnya. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan PDB sama seperti PNB, yang mana membandingkan PDB pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga teman-teman bisa memahami apa yang kami jelaskan tadi. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.